Di saat sedang mengawal Nira berbelanja di sebuah supermarket, Ram mengagumi kecantikannya dari belakang. Namun tiba-tiba ia menyadari ada bahaya yang mengancam Nira. Dan benar saja, sekelompok orang tiba-tiba muncul, sembari menodongkan senjata ke arah Nira. Tentu saja, sebagai sang pengawal, Ram sudah bersiap untuk beraksi. Namun sebelum ia bergerak, ternyata Jon Snow muncul terlebih dahulu dan datang bak pahlawan penyelamat. Melihat Jon Snow datang, seketika membuat keringat mereka menetes. Ternyata orang-orang bersenjata itu langsung ketakutan dan kabur melarikan diri. Nama besar Jon Snow membuat Nira dan Joti kagum. Padahal, kenyataannya orang-orang tersebut hanyalah suruhan Jon Snow sendiri, disewa untuk menciptakan kesan heroik di mata kliennya. Di waktu yang sama, sekelompok orang dari Rudrakonda menyusup ke hotel dengan menyuap petugas keamanan. Mereka menyamar sebagai pelayan agar bisa mencapai kamar Nira. Untungnya Ram lebih dulu menyadari keberadaan mereka. "Siapa kalian sebenarnya?" tanya Ram dengan nada dingin. Seorang penduduk desa bernama Kali akhirnya terpaksa bicara jujur setelah rekan-rekannya lebih dulu dilumpuhkan oleh Ram. Kali mengaku berasal dari desa Rudrakonda. Dahulu, desa itu indah dan damai di bawah bimbingan seorang pria bijak bernama Viswanat. Namun kedamaian itu hancur setelah kedatangan sekelompok orang dari Sri Lanka yang dipimpin oleh suami. Demi bebas menanam genjo, suami dan anak buahnya menguasai desa secara paksa. Anak buah suami ditempatkan di setiap sudut desa. Penduduk dilarang berkomunikasi dengan dunia luar, dan siapapun yang melawan akan dibunuh. Bahkan Viswanat, tokoh paling dihormati di desa, dibuat cacat entah untuk tujuan apa. Kini mereka mengincar cucu pemimpin desa. "Itulah sebabnya kami ingin menyelamatkan gadis itu. Anak buah suami pasti sudah datang ke sini," tutur Kali. Cerita itu membuat Jon Snow ketakutan. Ketegangan semakin memuncak ketika terlihat anak buah suami menculik seorang gadis yang mereka kira adalah Nira. Kelompok penduduk desa berusaha mengejar, sementara Ram hanya diam. Gadis yang diculik ternyata bukan Nira, mereka salah orang. Nira sama sekali tidak mengalami gangguan apapun. Keesokan paginya, Ram dan tim harus mengantar Nira ke desa Rudrakonda yang lokasinya cukup jauh. Baru saja tiba, mereka langsung disambut pemandangan mengerikan. Tubuh-tubuh penduduk diikat di tiang. Rupanya, orang-orang yang sempat berusaha menyelamatkan Nira telah dibunuh. Seorang penduduk memohon agar Nira segera meninggalkan desa. Namun permintaan itu langsung dibalas dengan pukulan dari Farada, tangan kanan suami. Nira terkejut dan akhirnya menyadari bahwa selama ini bibinya meneleponnya di bawah tekanan. Keterkejutan Nira semakin menjadi saat melihat kakeknya Viswanat dalam kondisi tak berdaya. Untuk sementara, Nira diperbolehkan hidup tenang bersama Viswanat hingga suami kembali. Viswanat lalu mengungkapkan kebenaran. "Orang-orang jahat itu sebenarnya tidak membutuhkanmu, Nira. Mereka mengincar lisensi Dewan Medis India milik ayahmu. Dengan lisensi itu, mereka bisa menanam genjo secara legal di sini," jelas Viswanat. Demi kebaikan bersama, Viswanat meminta Nira segera meninggalkan desa. Menurutnya, manusia seperti suami adalah monster. Namun Nira menolak, ia tak mungkin meninggalkan kakeknya sendirian. Di saat genting itu, Ram mulai menunjukkan keberaniannya. Bukannya kabur, ia justru mengajak Nira menemui Farada kembali. Jon Snow semakin ketakutan, sementara Joti yang lebih mengandalkan perasaan, akhirnya menyadari kebenaran pahit. Ternyata alat komunikasi mereka hanyalah mainan. Bahkan senjata yang mereka bawa pun bukanlah senjata sungguhan.